Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Setelah kemarin kita ulangan harian bab 3 fluida statis, hari ini kita masuk bab baru yaitu fluida dinamis ya. Silahkan buka buku paketnya halaman 61 ya, bab 4 yaitu fluida dinamis. Dan silahkan berdoa dulu masing-masing sebelum mulai menyimak video berikut ini ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar nih, fluida itu apa sih? Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir, baik berupa ini kan fluida adalah zat yang mudah mengalir, baik itu zat cair ataupun gas gitu ya. Nah, kemarin kita ngomongin fluida statis, jadi cairan ataupun gasnya itu diam pada suatu wadah tertentu gitu. Nah, kalau ini fluida dinamis ada kata-kata dinamis. Artinya dinamis itu adalah fluida yang bergerak ya, yang bergerak. Nah, fluida dinamis yang akan dipelajari pada bab ini adalah fluida yang ideal. Nah, fluida ideal itu ada nih ciri-cirinya, yaitu kalau di buku kalian di sini dijelaskan ada 4 jenis gitu ya. Yang pertama, alirannya tidak kental sehingga selama mengalir fluida tidak mengalami gesekan baik dengan dinding maupun dengan zat cair itu sendiri. Jadi pas kan dia fluidanya bergerak tuh, berarti kan mengalir gitu kan, mengalir ya, alirannya tuh tenang kayak gitu. Jadi bentuk fluidanya juga dia tuh nggak kental gitu, jadi normal-normal aja kadar cairannya atau gasnya kayak gitu. Nah, yang kedua, alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatan si fluida mengalir ini itu konstan, jadi nggak kadang cepet nggak kadang lambat, tapi udah kecepatannya tenang aja segitu-gitu aja gitu. Nah, yang ketiga, alirannya tidak termampatkan, artinya fluidanya itu tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis saat diberi tekanan, jadi tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan, baik itu ketika dikasih tekanan gitu ya, dia tidak akan berubah volume ataupun massa jenisnya. Kemudian yang keempat, bersifat laminar sehingga kecepatan aliran pada sembarang titik tidak berubah terhadap waktu ya, baik besar maupun arahnya. Jadi alirannya ini dinamakan aliran garis arus atau streamline. Jadi alirannya tuh nggak muter-muter gitu, jadi kayak lurus aja gitu, lurus terus, jadi bukan yang muter-muter kayak gimana gitu, jadi lurus aja, halus gitu pokoknya alirannya ya. Nah, itu beberapa ciri-ciri dari fluida ideal. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang, di sini adalah debit fluida ya. Debit itu apa? Debit fluida adalah banyaknya fluida yang bergerak atau mengalir dalam selang waktu tertentu. Di sini ada kata kunci, ada volume ya. Ini ada volume dan ada kata-kata waktu ya. Jadi untuk lebih jelasnya silakan dibuka halaman berikutnya. Oke, kita lanjut pembahasan tentang debit ya. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa debit itu merupakan volume fluida yang mengalir pada satuan waktu tertentu. Maka di sini debit itu adalah Q besar, yaitu sama dengan volume fluida. Artinya di sini V besar yang mengalir tiap satuan waktu tertentu. Waktu berarti di sini T ya. Jadi di sini Q-nya debit, satuannya meter kubik per sekon. Di sini V besarnya adalah volume fluida, satuannya meter kubik, dan T-nya di sini adalah lama fluida mengalir atau waktu dia mengalir itu berapa lama. Maka di sini satuannya dalam sekon ya. Nah, misalkan nih fluida tersebut ya mengalir dengan kecepatan V kecil ya, kecepatan itu V kecil pada suatu pipa berpenampang A. Jadi misalkan ada pipa gitu ya, di sini tuh pipa gitu kan, bentuknya tabung gitu ya. Terus dia mengalir di sini dengan kecepatan V, dan di sini dia punya luas penampangnya A dalam waktu tertentu T, menempuh jarak L. Jadi misalkan dari sini sampai sini itu adalah L, maka persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Volume itu kan luas alas
dikali tinggi ya. Artinya di sini luas alasnya adalah si luas penampang A dikali tinggi. Tingginya itu maksudnya ini jarak yang ditempuhnya, yaitu L. Maka A dikali L, dan L-nya ini adalah V dikali T, atau ini kan L ini kan jarak yang ditempuhnya ya. Jarak itu kan S sama dengan V dikali T. V itu kecepatan, T itu waktu. Ini rumus GLB ya. Maka Q sama dengan A L per T. Dari mana? Kan tadi di sini Q sama dengan V per T. V-nya adalah A dikali L per T kan. Dimana L-nya ini tadi kan apa? V dikali T. Jadi A kali V kali T per T. Maka dapat rumus di sini T-nya dicoret sehingga cuma dapat A kali V. Kita bisa dapat rumus debit. Ini rumus debit yang pertama kalau berhubungan sama volume dan waktu, dan ini rumus debit yang kedua, yaitu Q sama dengan A dikali V, di mana A-nya ini luas penampang pipa yang dia lalui dikali V atau kecepatan dia mengalirnya. Kayak gitu. Jadi ada dua rumusnya. Mana yang dipakai tergantung soal apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita bahas tentang persamaan kontinuitas ya. Di sini persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas di sini sebenarnya gampangnya itu ini ya. A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2, yaitu dapat dari mana? Ini tadi dapat dari rumus debit di sini ya. A kali V. Kalau misalkan persamaan kontinuitas itu misalkan ada suatu pipa nih. Misalkan ada suatu pipa gitu ya. Di sini gambarnya rada ngasal gitu. Misalkan di sini luas penampangnya misalkan lebih besar. Misalkan di sini ada A1, terus kan dia mengalir ke bawah nih, pasti punya kecepatan 1 kan. Terus mengalir ke pipa yang bagian bawah, misalkan ini lebih kecil misalkan dia luas penampangnya A2 dan dia mengalir di sini kan, pas keluar di sini kan juga dia punya kecepatan yang kedua, V2. Kayak gitu. Kalau misalkan ini, maka berlaku yang debit yang di atas itu sama dengan debit yang di bawah. Jadi tadi misalkan kan Q1 sama dengan Q2. Nah, Q-nya tadi apa? Q-nya tuh yang ini tadi, A kali V. Maka di sini Q1 adalah A1 kali V1 sama dengan ya A2 kali V2. Kayak gitu. Ini kasusnya tuh kayak misalkan kalian nyalain air di keran, terus di sini misalkan kerannya terus disambung pakai selang gitu kan. Nah, biasa kan di sini dia mengalir, terus misalkan di ujung selang di sini kalian tekan, kalian pencet misalkan ujungnya. Kalian kan pasti berharap supaya airnya ngalirnya lebih jauh jangkauannya kayak gitu ya. Itu aplikasinya. Nah, selain yang ini ya, rumus yang ini di sini ada rumus lainnya. Kalau yang diketahui itu beda. Ini kan kalau yang diketahui luas sama kecepatannya ya, luas penampang pipa atau tempat dia mengalir dan kecepatannya. Kalau yang diketahui jari-jari atau bahkan diameternya gimana gitu ya, tinggal kita uraikan saja. Di sini kan dianggapnya pipanya tempat dia mengalir itu kan lingkaran ya, dianggapnya ya. Kalau misalkan A-nya itu lingkaran kan, luas lingkaran itu kan pi r kuadrat kan, dimana jari-jari itu kan setengah dari diameter. Nah, kalau misalkan kita mau nyari luas lingkaran pakai jari-jari kan pi r kuadrat. Kalau nyari luas lingkaran pakai diameter berarti di sini pi dikali r. R-nya tuh apa? Setengah D diapain? Dikuadrat kan. Berarti A-nya sama dengan pi setengah dikuadratkan 1/4 D kuadrat. Kayak gini kan. Nah, di rumus ini A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, ini kalau yang diketahui luas sama kecepatan. Gimana kalau yang diketahui itu bukan luas tapi jari-jari, atau gimana kalau yang diketahui diameter? Ya udah, kita bisa sederhanakan kayak gini. Oke, tadi kan rumus persamaan kontinuitas itu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini kalau yang diketahui luas dan kecepatan. Gimana kalau yang diketahui jari-jari? Ya udah, kita jabarkan luasnya. Jadi pi R1 kuadrat kali V1 sama dengan pi R2 kuadrat dikali V2.
2. Pi-nya sama-sama kita coret. Berarti sisa R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. Jadinya dapatnya rumusnya yang ini gitu. Atau boleh nih diganti jadi misalkan V1 di sini V2 sama dengan tinggal tuker tempat aja. Berarti di sini R2, di sini R1. Ya kan sama-sama kuadrat nih. Dia sama-sama kuadrat boleh, misalkan ini dikasih kurung, ininya kuadrat kayak gitu, boleh. Jadi tinggal kita aja otak-atik rumusnya gimana. Nah, gimana kalau yang diketahui justru diameternya. Kalau yang diketahui diameternya berarti dari rumus yang ini tadi kan A itu kan pi R kuadrat atau pi dikali 1/4 D kuadrat. Ya udah, berarti dari rumus yang ini bisa kita ubah jadi ini ya, pi dikali 1/4 D1 kuadrat kali V1 sama dengan pi dikali 1/4 D2 kuadrat ya. Pi-nya sama-sama dicoret, 1/4-nya juga sama-sama dicoret. Berarti sisa apa? Sisa D1 kuadrat kali V1 sama dengan, maaf ini ketinggalan V2-nya di sini ya. Berarti D2 kuadrat kali V2. Rumusnya jadi begini, atau boleh diganti posisinya jadi V1 per V2. Tinggal tukar tempat doang kan, berarti di sini V1 per V2 ya, berarti di sini adalah D2 per D1, di sininya kuadrat. Kayak gitu. Jadi boleh pakai rumus yang ini ya, A1 kali V1, atau ini kan kalau misalkan mau diganti jadi V1 per V2 kan berarti apa? A2 per A1. Ini kalau yang diketahui luas sama kecepatannya ya, luas A, kecepatan itu V. Kalau misalkan antara kecepatan dan jari-jari pakainya yang ini, kalau antara diameter dan kecepatan pakainya yang ini gitu. Jadi silahkan ditambahkan di catatannya atau di buku paketnya supaya kalau misalkan jenis soalnya yang keluar kayak gitu kalian paham. Oke, itu untuk persamaan kontinuitas. Nah, ingat karena ini soal perbandingan gitu ya, satuannya itu sebenarnya nggak usah diubah, nggak apa-apa kalau memang udah sama gitu. Misalkan di sini A luasan, misalkan kalau kedua-duanya sudah dalam, misalkan luasnya dalam sentimeter gitu ya, kalau dua-duanya A1 dan A2-nya sudah sama-sama sentimeter, nggak usah diubah, nggak apa-apa, karena nanti kan bakalan dibagi abis gitu, atau jari-jari atau diameternya misalnya ini kuadrat, maaf ya, sama gitu, misalnya udah sama-sama meter atau sama-sama sentimeter, nggak usah diubah, nggak apa-apa. Terus kecepatannya, kalau misalkan kecepatannya itu misalkan dalam sentimeter per sekon atau meter per sekon, kalau V1 dan V2 nya ini udah sama gitu ya, sama-sama cm per s atau sama-sama m per s, nggak diubah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan emang soalnya misalkan pilihan ganda nih, diketahui A1 nya dalam cm kuadrat, ternyata di pilihan gandanya ditanya A2, tapi di pilihan gandanya mintanya dalam meter kuadrat. Ya sudah, dihitung saja dulu, ngubahnya nanti belakangan kayak gitu. Nah, nanti Miss kasih contoh soalnya biar lebih paham. Setelah kepersamaan kontinuitas, kita ke hukum Bernoulli dulu ya. Kita balik lagi ke buku, kita masuk ke hukum Bernoulli yang kayak gini ya. Hukum Bernoulli atau asas Bernoulli sama saja, ada di halaman berapa tuh, halaman 63 ya. Hukum Bernoulli tuh pasti bentuk soalnya tuh yang sering keluar tuh kayak gini gitu. Kalau misalkan dulu masih ada UN gitu ya, soal yang seperti ini tuh sering banget keluar gitu. Jadi misalkan ada suatu pipa gitu ya, dia tuh ketinggiannya beda gitu. Di sini misalkan kondisi 1, di sini dia punya ketinggian, dia punya luas penampang, dia punya tekanan masuk ke sana, air fluidanya pun mengalir, punya kecepatan 1. Terus di sini ternyata dia makin naik nih pipanya, jadi dia punya ketinggian 2,
dia punya luas penampang yang kedua, dan dia juga pas di sini kan masih mengalir, dia punya kecepatan yang kedua dan punya tekanan yang kedua. Nah, di sini intinya tuh yang dipakai yang mana? Yang ini. Yang rumus yang paling bawah banget ini kan ini cuman penurunannya aja ya. Kalian cukup pakai yang ini. Wah, panjang sekali Miss rumusnya, ya emang seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat apa namanya? Ininya, gambarnya di sini posisi 1 dan di sini posisi 2. Rumusnya adalah ini adalah area yang satu. Ini adalah area yang kedua. Area yang satu adalah yaitu P1 ditambah setengah dikali rho dikali V1 kuadrat. Kemudian ditambah rho kali G kali H1. P1 di sini adalah tekanan ketika ada di sini. Ya, terus ini rho itu adalah massa jenis fluidanya. Kalau misalkan yang mengalir air kan pasti sama-sama air ya, satu jenis fluida doang gitu. Seperti biasa air kalau misalkan pakai kilogram berarti 1000 kilogram per meter kubik. Kalau pakai gram berarti 1 gram per sentimeter kubik ya. Kemudian V1 adalah kecepatan air yang mengalir di daerah 1 gitu ya, ditambah rho GH, rho-nya massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, H1-nya adalah nih ketinggian dari pipa sampai tanah di sini. Sama dengan yang di sini yang area 2 yaitu P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. P2 adalah tekanan di area sini, di area yang kedua, itu ditambah setengah rho V2 kuadrat, rho-nya massa jenis, V2-nya adalah kecepatan ketika di area yang kedua di sini. Kemudian ditambah rho GH2, rho-nya massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, H2-nya adalah ini ketinggian pipa yang kedua sampai sini, sampai tanah. Nah, nggak selalu yang di sebelah kiri area 2, nggak selalu yang kanan yang di sebelah kanan area 2, nggak selalu yang di bawah itu area 1, nggak selalu yang di atas tuh area 2, bisa aja dibalik. Yang penting kalian konsisten, mana yang area 1, mana yang area yang kedua gitu. Jadi rumusnya yang ini silahkan ditandain, diwarnain, dikotakin atau ditebelin gitu. Yang penting kalian tahu itu adalah hukum Bernoulli atau asas Bernoulli ya. Nah, berikutnya kita bahas contoh soal untuk debit, persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli ya.